Halo semuanya, perkenalkan saya Kalista Angelina, NIM 181910501059 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban untuk UAS mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Nah, untuk topik yang dibahas di presentasi ini itu merupakan jawaban dari UAS mata kuliah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Nah, untuk yang pertama, ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Nah, terdapat 3 aspek utama yang diintegrasikan dalam perencanaan wilayah, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan wilayah tidak bisa lepas dari ketiga aspek tersebut, termasuk dalam merencanakan kawasan pertanian industrial. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu aspek sosial, dalam perencanaan perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta kebudayaan atau kebiasaan masyarakat sehari-hari. Dalam merencanakan kawasan pertanian industrial, aspek ini diterapkan dalam bentuk pembelajaran kebiasaan bercocok tanam dan kepercayaan para petani lokal dalam bercocok tanam, serta hasil penemuan tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam perencanaan. Nah, contoh dari budaya sosial yang ada yang dimiliki oleh petani lokal bisa dilihat seperti budaya upacara pertanian yang dilakukan selama masa bercocok tanam oleh masyarakat Hindu di Bali untuk berterima kasih kepada dewanya dan agar mendapatkan hasil produksi pertanian yang baik. Nah, selanjutnya adalah aspek ekonomi. Untuk aspek ekonomi, dalam perencanaan mempertimbangkan kemampuan perekonomian yang ada pada suatu wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi perputaran ekonomi pada wilayah tersebut. Nah, dalam perencanaan pertanian industrial, aspek ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pertanian yang ada pada wilayah, mengidentifikasi komoditas pertanian mana yang unggulan, serta faktor-faktor lainnya yang dapat dikembangkan agar dapat memaksimalkan kontribusi pertanian secara ekonomi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam perencanaan mempertimbangkan kondisi fisik ekosistem, keragaman hayati yang ada, serta kemampuan daya dukung lingkungan yang ada pada wilayah tersebut. Nah, dalam perencanaan pertanian industrial, aspek ini penting untuk mempertimbangkan lokasi yang sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian industrial, serta komoditas pertanian apa yang sesuai untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi iklim dan lingkungan yang ada pada wilayah perencanaan, serta penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan yang sesuai pada lokasinya. Nah, untuk soal yang kedua yaitu berikan penjelasan untuk beberapa metode perencanaan wilayah berikut. Contoh aplikasinya. Yang pertama adalah analisis entropi, analisis location quotient, spesialisasi index, dan localization index, analisis shift share, dan yang terakhir adalah analisis gravitasi atau analisis gravity. Nah, kita masuk ke analisis entropi, yaitu merupakan analisis yang digunakan untuk melihat tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi serta konsentrasi industri pada suatu daerah atau antar daerah. Perhitungannya menggunakan PDRB dan jumlah penduduk dari wilayah penelitian. Semisal contohnya adalah analisis ini digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan Kabupaten Jember jika dibandingkan dengan Kabupaten Bondowoso misalnya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke analisis LQ, SI, dan LI yang merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan sektor mana pada suatu wilayah yang menjadi basis dari wilayah tersebut atau spesialisasi dari wilayah tersebut, serta menentukan apakah terjadi pemusatan aktivitas tertentu pada suatu daerah. Nah, semisal analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor mana di Kabupaten Jember yang menjadi spesialisasinya dan melihat apakah sektor-sektor tersebut terjadi secara terpusat di salah suatu kecamatan saja atau terjadi tersebar di kecamatan-kecamatan milik Kabupaten Jember. Nah,
Selanjutnya adalah analisis shift share. Analisis ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui keunggulan komparatif kompetitif suatu sektor pada suatu wilayah terhadap sektor yang sama di wilayah yang lebih luas. Seperti contoh, adalah mengetahui sektor mana yang ada di Kabupaten Jember yang unggul dan dapat bersaing dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Nah, yang terakhir adalah analisis gravitasi. Analisis gravitasi ini merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mempertimbangkan lokasi mana yang sesuai dengan melihat hubungan antara faktor-faktor yang menjadi ketentuan pemilihan lokasi. Nah, seperti contohnya adalah untuk mengetahui lokasi mana di Kabupaten Jember yang cocok untuk penempatan industri pertanian dengan melihat hubungan antar pasar pada kecamatan lokasi dengan kecamatan lainnya. Nah, kita masuk ke soal yang selanjutnya, soal ketiga, yaitu sebagai seorang perencana wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Nah, berikan ilustrasi Anda terkait dengan konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan peran A. Lingkungan hidup dan ekosistemnya, B. Perubahan iklim global, C. Partisipasi dan peran masyarakat. Nah, untuk yang lingkungan hidup dan ekosistemnya itu, salah satu prinsip pembangunan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah aspek keberlanjutannya. Maka dari itu, lingkungan hidup dan ekosistemnya merupakan salah satu hal yang memiliki peran penting dan perlu diperhatikan karena merupakan asal dari sumber daya bagi manusia. Konsep yang direncanakan tidak ditujukan untuk merusak, melainkan menjaga kelestarian dan bekerja sama dengan lingkungan. Contoh konsep yang bisa diterapkan seperti konsep ecoregion dalam pengembangan pertanian. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan iklim global. Salah satu permasalahan lingkungan mendunia adalah perubahan iklim global yang terjadi secara drastis. Hal tersebut disebabkan ulah manusia selama ini yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam merencanakan kawasan perlu juga mempertimbangkan perubahan iklim yang nantinya bisa mempengaruhi keberlangsungan dari konsep. Nah, konsep perencanaan yang memperhatikan perubahan iklim, terutama dalam bidang pertanian industrial, dapat mulai diterapkan melalui implementasi teknologi pengolahan hasil pertanian yang eco-friendly, serta pengolahan kembali hasil limbah akibat pengolahan. Nah, yang terakhir adalah partisipasi dan peran masyarakat. Partisipasi dan peran masyarakat sangat krusial dalam perencanaan wilayah karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang ada serta kebutuhan yang diperlukan di sekitar wilayah perencanaan. Serta masyarakatlah yang nantinya menikmati hasil dari perencanaan. Untuk itu, input dan partisipasi dari masyarakat dalam proses perencanaan sangatlah penting. Seperti contoh, dalam merencanakan sebuah desa wisata alam, maka perencana perlu bekerja sama dengan warga desa tersebut untuk mengetahui permasalahan dan potensi apa saja yang dapat mendukung kegiatan wisata. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat RT/RW, RDTR, RTBL, serta RTR kawasan strategis. Jelaskan keterkaitan masing-masing dokumen rencana tersebut dan keterkaitannya dengan pertanian industrial. Nah, di sini kita memiliki bagan hierarki dokumen perencanaan yang berasal dari Peraturan Menteri PU Nomor 26 Tahun 2007. Dapat dilihat pada bagian hierarki di samping bahwa dokumen perencanaan itu memiliki keterkaitan dengan satu sama lain dalam bentuk hierarki. RT/RW merupakan dokumen perencanaan yang isinya paling umum atau makro karena cakupan wilayahnya sangat luas. Bisa dilihat pada bagian tersebut, terdapat RT/RW nasional, RT/RW provinsi, RT/RW kota, dan RT/RW kabupaten. Nah, semakin ke bawah dokumennya, maka isinya semakin rinci karena cakupan wilayahnya semakin kecil. Bisa dilihat dari RT/RW terdapat RDTR dan RTR, kemudian terdapat RTBL. Nah, isi RT/RW yang semula umum kemudian diperinci dalam dokumen RDTR dan RTR kawasan strategis. Nah, dokumen RDTR dan RTR kawasan strategis tersebut nantinya juga akan lebih diperinci pada dokumen RTBL. Nah,
Untuk pertanian industrial itu memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen tersebut karena pertanian industrial termasuk salah satu aspek yang direncanakan dalam dokumen-dokumen tersebut karena merupakan bagian dari aktivitas dari suatu wilayah. Tergantung pada jenis dokumennya, maka skala pertanian industrial yang direncanakan bisa dalam skala besar atau hanya secara khusus pada daerah yang kecil. Dalam dokumen RT/RW, RDTR, dan RTR juga terdapat ketentuan zonasi yang nantinya akan mengatur ketentuan penggunaan dari suatu wilayah. Nah, dari sini pertentuan zonasi tersebut akan mengatur wilayah mana yang diperbolehkan penggunaannya sebagai kawasan pertanian industrial dan bagaimana rincian pengembangannya. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya.